Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Ki Wahyu Tapak Jala, tetap di channel kesayangan kita, channel Pancar Tanah Jawa Jangkep Bidu. Saat ini Ki Wahyu bersama tim ada di Kedaton Agung Pancar Tanah Jawa Jangkep Bidu bersama tokoh-tokoh spiritual. Ada di sebelah kiri yaitu Ustadz Unik. Beliau adalah Ustadz Arba'i yang sangat fenomenal. Kemudian di sebelahnya adalah Ustadz Yosi, yang mana beliau juga salah satu bagian dari tim kreatif dan tim di Pancar Tanah Jawa Jangkep Bidu. Kemudian di sebelah kanan Ki Wahyu yaitu seorang tokoh pelukis gaib. Saat ini beliau sedang berkarya tentang yang akan kita saksikan nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini negeri kita tercinta Indonesia sedang dihebohkan dengan banyaknya berita di media sosial, yaitu kisruhnya tentang para ulama-ulama yang disebabkan oleh oknum, di mana memberitakan sehingga bisa memprovokasi umat yang ada di Indonesia. Saat ini terjadi antara pendapat beradu pendapat satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan semakin keruh di negara kita. Tetapi yang kita inginkan adalah NKRI tetap harga mati, tetap kita bersatu padu di negeri kita tercinta Nusantara Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ki Wahyu akan membahas bagaimana tanggapan-tanggapan dari para tokoh-tokoh spiritual yang mana kekisruhan di media sosial tentang kasus-kasus tentang jalur keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ada di Indonesia, yang menyatakan bahwasanya ini ada kebenarannya salah satu pihak, yang satu ini mempertahankan tentang keturunannya dari beliau, yang ini sangat membuat gaduh di media sosial. Utamanya banyak kita simak di negeri kita ini. Jangan sampai kita terpengaruh, saudaraku, bahwasanya hal ini menuju tahun 2024, tahun yang panas untuk demokrasi pemilihan presiden nantinya. Pemirsa yang ada di seluruh penjuru Nusantara, di sini Ki Wahyu akan berusaha menampilkan sebenarnya apakah yang terjadi saat ini. Kenapa para ulama-ulama ini saling menyebarkan berita-berita untuk kepentingannya pribadi, menurut kebenarannya masing-masing. Begitu juga tokoh-tokoh Nusantara ingin menyuarakan kebenarannya yang ada di negeri ini. Inilah yang harus kita singkapi bersama, saudaraku. Bagaimana caranya kita menyingkapi agar negeri ini tetap damai, tetap utuh di dalam naungan negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI tetap harga mati. Kita harus tetap bersatu padu, saling guyup rukun, menjaga ketentraman Nusantara ini. Hal ini menyingkapi permasalahan-permasalahan yang ada di media sosial, bahwasanya saat ini harus kita singkapi dengan bijaksana. Jangan kita terpengaruh untuk itu.
lepas dari pendapat mereka masing-masing tentang hal ini, itu yang membuat kita harus bersikap bijaksana. Untuk itu Ki Wahyu saat ini bersama tim akan mengungkap apa sebenarnya penyebab kegaduhan ini. Malam hari ini ada di sebelah kanan Ki Wahyu seorang pelukis gaib yang akan menayangkan bagaimana bisa sampai terjadi hal itu. Untuk itu tetap simak selalu channel kesayangan kita, channel Pancasila Jawa Jangkau itu. Ini tim kita sedang menggambar sosok-sosok yang notabene itu yang menjadikan penyebab bagaimana terjadinya di negeri kita Nusantara ini. Pendapat antara pendapat, saling berargumen, kebenarannya walaupun ada memang kita telah dengan baik, memang itu benar, tetapi kebenarannya sejati hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di media sosial harus kita sikapi bersama. Kita akan lihat apakah penyebabnya. Melalui visualisasi kali ini, Ki Wahyu bersama tim berusaha untuk bagaimana kita melihat penyebab itu. Tetap ikuti sudah. Ustadz nih, ini pelukis kita ini kelihatannya sedang konsentrasi ini. Iya. Ini gambarannya menunjukkan apa ini kita belum tahu, masih kira-kira masih 15% belum wujud sosok. Ustadz Unik, ini untuk pencerahan, untuk pemirsa, menurut panjenengan sebagai seorang tokoh Ustadz yang terkenal, fenomenal, yang terkenal dengan Ustadz Uniknya ini, bagaimana menurut pandangan Ustadz Unik ini? Ada banyak pendapat-pendapat tentang menyampaikan kebenaran. Ini membicarakan ini dari nasab Rasulullah, ini bukan nasab Rasulullah, bahkan ada yang menjelek-jelekan perorangan yang membuat gaduh di media sosial ini. Bagaimana menurut panjenengan? Yang berbicara ini juga tokoh Habib yang mana ini menyuarakan sehingga banyak yang memprovokasi. Kelihatannya di media sosial ini sangat heboh. Bagaimana menurut panjenengan Ustaz? Kalau menurut saya pribadi jadi itu kalau saya pribadi sendiri itu jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebenarnya privasi daripada individu masing-masing. Kenapa dibilang begitu? Karena biasanya orang itu misalnya dia keturunan apa atau pasti dia kan nggak akan terlalu untuk menunjukkan bahwa saya ini loh keturunan si A, saya ini loh keturunan si B. Seharusnya seperti itu. Bahkan misalnya
para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang sudah benar jalannya, sudah benar, bahkan itu sebenarnya disembunyikan sebenarnya, justru malah disembunyikan. Ini dia. Terus yang kedua, ya memang nggak apa-apalah kalau memang asli keturunan atau bagaimana, asal nggak mau terlalu menyikapi terlalu berlebihan, karena ya seperti itu nanti timbul fitnah-fitnah. Tapi kalau saya pribadi yang saya ungkapkan ya. Terus ini yang tapi sebenarnya kedatangan Islam Jawa itu sebenarnya kalau dari sejarah manapun, diskusi manapun, dokumen-dokumen manapun ada panjang. Yang awal ikhwal Islam Jawa itu Nusantara ya, khususnya itu ya. Kalau sesudah itu mungkin ada generasi lain ya, itu tambahan-tambahan kan, untuk menyikapi itu semua ya kita secara pribadi jangan terpengaruh. Terus kalau ada sekarang itu tentang tes DNA bahkan menyatakan ini keturunan ini, bahkan ini keturunan Rasulullah, seperti itu kan bisa secara teknologi seperti itu. Nah ini menurut saya tadi kan memang ini wali-wali Allah, keturunan Kanjeng Nabi ini memang notabene banyak yang disembunyikan. Iya. Nah kita tidak tahu, bahkan Ustadz sendiri pun kalau dites DNA juga bisa juga keturunan dari Rasulullah kan, bisa juga terjadi seperti itu. Nah tapi ini kan menurut Ustadz pribadi kan tidak mau untuk terlalu untuk diekspos, karena memang wali-wali Allah ini memang dilindungi. Mungkin kalaupun memang terungkap ya digunakan untuk ditunjukkan secara umum. Nah di sini pemirsa bahwasannya menurut Ustadz Unik ini memang jangan terlalu ditonjolkan gitu. Kalaupun memang sah benar dari keturunan Rasulullah atas dasar nasab, secara turun-temurun diketahui keturunannya, atau dengan DNA, pastinya tidak akan membuat heboh untuk umat kan gitu. Nah ini sangat menarik. Menurut di sini Ustadz Yusing mungkin ini sedang bersemadi, Ustadz Yusing mau mengkomunikasikan yang hadir pada malam hari ini, sosok goib yang menemani kita untuk ngobrol masalah hal ini, karena di Wahyu mensinyali bahwasanya ada penyebabnya yang utama dari perselisihan, perdebatan, sehingga timbul komentar-komentar dari si tokoh A, tokoh B, tokoh C seperti ini. Nah, ini sedang Ustaz di sini sedang bersemadi. Kita tunggu beliau. Ini kelihatannya mulai sosoknya mulai 40% ini sudah mulai kelihatan menarik.
lain. Iya. Kita tanya-tanya. Mungkin bisa dijelaskan sosok apakah ini? Nah, ini didapatkan penampakan lukisan hasil dari jaringan. Bisa dijelaskan sosok apakah ini? Ada beberapa yang bisa ditangkap, bisa dijelaskan. Ini di sebuah suatu sosok yang auranya memang sangat luar biasa, karena ini rajanya, jadi di atasnya jin, di atasnya yang dibilang itu iblis atau siluman, memang dia untuk berperan sangat pengaruh untuk ke dimensi dunia atau ke dunia manusia. Karena sosoknya ini dibilang tubuhnya emang seperti besar, tapi dia itu kayak kerdil. Jadi dia itu apa ya, namanya itu lehernya itu kecil. Ya mohon maaf, ini ada terbatasnya warna, jadi saya tadi mengakali juga, soalnya perpaduannya memang ekstrim soalnya. Jadi saya lehernya ini bentuknya, lehernya kecil, badannya itu besar, dia seperti agak ke depan, tapi tangannya itu besar, tangannya itu besar, dan kakinya itu besar tapi pendek. Jadi dibilang siluman memang atasnya siluman, dibilang jin di atasnya jin. Memang auranya itu sangat gimana ya, mempengaruhi semua manusia. Dibilang jadi ya rajanya iblis atau yang namanya itu nenek moyangnya iblis. Itu yang Iya. pas nenek moyang. Iya. Terus ini ada sosok-sosok lain, bisa dijelaskan itu di sini. Nah, ini sosok-sosok dari suatu yang positif, Gus. Yang dari suatu sosok positif, memang beliaunya itu tampaknya itu di agak kejauhan, jadi dia tetap memantau suatu kelakuannya atau suatu tingkahnya si beliau ini atau si makhluk inilah. Makhluk ini. Karena berperan penuh situasi yang di saat ini atau situasi yang orang-orang merasakan di tahun ini sampai tahun depan. Jadi yang sebelah kanan sosok yang baik. Ya, sebelah kanan sosok baik, cuma dia jauh, Gus. Ini jauh. Bisa dikatakan itu leluhur atau jenis Bisa jadi leluhur atau dibilang suatu penjagaan yang auranya positif untuk mengalami, tapi si beliau ini memang di masa tahun ini atau di masa ini memang dia menjauh, tapi memantau secara jarak jauh. Terus ini ada satu yang catnya ini agak ini. Nah, ini ada gini, Gus. Saya sambil ambil ya. Ini menggambarkan gini, Gus. Ini ada, saya tadi itu nampak sekilas seperti kayak zaman masa kini. Tidak asing di mata saya atau tidak asing penglihatan saya, cuma
kok ada sangkut pautnya atau rasanya itu dengan si makhluk ini gitu. Tapi ini ya atau baru-baru gitu. Ini sosok seperti yang kita kenal itu namanya handphone. Iya. Jadi tampak kotak seperti kayak cahaya gitu, tampak kotak, tapi itu menggambarkan emang banyak yang di dalam suatu kontak HP itu atau dalam handphone itu. Saya melihat itu banyak orang-orang yang di dalam itu, banyak orang yang saling menjatuhkan sama lain. Nah ini ketawa. Nah, ini ada juga kenapa kok ada suatu bercak merah yang memang saya sengajakan seperti kayak menetes di bawah atau apa. Itu memang tujuannya semakhluk itu biar saling bentrokan, biar saling beradu, biar saling bertengkar, pecah belah, dan biar saling menyalahkan sama lain. Karena sifatnya suatu makhluk yang sangat-sangat dibilang itu jin, iblis atau siluman. Memang dia suka dengan suatu besi keruk manusia. Memang dari zaman dulu memang ada, cuma tahun ini atau di saat ini berpengaruh 75%-nya atau 50%-nya di suatu benda yang biarpun sepele tapi emang pengaruhnya itu sangat besar. Sangat besar ini pengaruhnya, karena saya melihat di dalam suatu kotak kecil yang bercahaya, terus ada suatu gerombolan orang banyak, dia saling sibuk dengan kesibukannya dia, dengan suatu hanya mengecat orang, menilai orang itu dengan mudahnya, menilai orang si A sebegini, menilai orang yang si B sebegini. Itu semua kan sifat-sifat karakter sih sosok yang dan dia suka. Ini saya jelaskan seperti itu. Kalau seperti yang sosok-sosok sekarang ini atau kita bilang positif, yang dibilang untuk menjaga itu, kenapa dari jauh? Karena dibilang ini memang sudah tahu sebelumnya, di masa-masa akan datang sudah tahu bahwa saya akan tahu. Kenapa? Karena dia memantau dari jauh itu hanya untuk seberapa kuat manusia dicoba dengan siklus dunia ini atau globalisasi ini. Kalau tidak bisa menjadikan suatu kerukunan, tidak menjalin suatu keimanan sama atau saling menghargai, akan mendapatkan suatu seperti darah kita simpulkan, jadi perpecahan, perbenturan, perperangan bisa jadi simbolan satu darah. Dan sifat semuanya itu kembali ke sifat ini, disukai sama makhluk. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, yang tadi gambaran yang kita tangkap bahwasanya ini adalah suatu gambaran di mana keadaan saat ini. Ternyata bahwasanya dari gambaran dari pelukis kita tadi, penyebab semua ini adalah kecil sekali, tapi sangat berbahaya untuk saat ini. Bisa memecah belah umat, bisa memprovokasi, dan bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Itu karena apa? Handphone. Pemirsa, jadi handphone inilah yang menjadikan hal situasi ini digunakan untuk oknum-oknum ini untuk berapreasi di zaman saat ini yang semakin panas menuju birokrasi pilihan presiden tahun 2024. Ini digunakan untuk bisa menjadikan kisruh di zaman saat ini.
barang sepele pemirsa, tapi ini sangat luar biasa. Jadi bagi tua, muda, anak kecil, harapannya jangan terlalu banyak digunakan untuk hal-hal yang kurang positif. Bijaksanalah dalam menggunakan alat. Ini sangat bermanfaat ketika digunakan pada semestinya dan selayaknya. Pemirsa, harus kita sikapi bahwasanya keadaan seperti ini ditimbulkan dari hal kecil. Maka itu jangan sampai permasalahan-permasalahan dari yang kecil menjadi besar. Kita harus tetap sikapi dengan adem ayem, dengan kekuatan pemersatu bangsa ini. Jangan sampai kita terlena. Tentunya di sebelah kanan ini bisa dikatakan adalah ada sosok leluhur atau sosok ulama yang mana tetap bisa mengayomi dari bangsa ini. Dari hal itu, pemirsa, jas merah, jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah, karena perjuangan hasil saat ini adalah dari jerih payah perjuangan para leluhur kita. Untuk itu, pemirsa, tetap simak di channel kesayangan kita, tetap bersatu melalui channel Pancar Tanah Jawa Jangkep Pitung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sakum dumadi. Bisa ditunjukkan gambarnya. Kamera kita logo baru. Di anak orang itu Aku bingung. Batasnya itu. Enggak ada tuh. Ini warna ireng ya. Ini kamera. Loh, benar nih kamera. Ini kan